Baiklah, selamat sore, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, terima kasih buat Ibu dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro yang telah memberi tugas ini kepada kami kelompok 13 yang terdiri dari Dinas Tiar, saya sendiri Eri Jonathan Sirait, Willy Primus Lase, Gabriel Elkana Siparani, Rivaldo Sombing, dan Surya Bakti Siregar. Berikut kami akan memaparkan dan menampilkan hasil diskusi kami melalui presentasi ini yang akan dibacakan oleh rekan saya Gabriel. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Distribusi adalah salah satu aspek dari perantara pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebuah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Seseorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan atau manufakturer ke pengecer atau retailer. Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan dan biasanya juga sekaligus dijual ke suatu distributor. Distributor adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang. Lanjutkan oleh Gina. Teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori ini sebagai bahan pertimbangan waktu pemesanan, ketahanan produk, dan jarak antara produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dari produsen ke konsumen, tapi juga promosi dan pengemasan produk. Sedangkan ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga menentukan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Dilanjutkan pada Bakti. Bakti, silakan dilanjutkan. Oke. Tujuan distribusi. 1. Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. 3. Konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Fungsi distribusi. Fungsi pokok distribusi. Pengangkutan atau transportasi. 2. Penjualan seling. 3. Pembelian atau buying. 4. Penyimpanan storing. 5. Pembakuan standar kualitas barang. 6. Penanggung risiko. B. Fungsi tambahan distribusi. 1. Menyeleksi kegiatan. 2. Mengepak atau mengemas. 3. Memberi informasi. Ini selanjutnya Tahapan saluran distribusi. Yang pertama, produser adalah pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor, sehingga pemilik pun akan memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin ketersediaan produknya. Kedua, distributor. Pihak ini memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen dalam menjual produk kepada pihak grosir atau pengecer. Ketiga, subdistributor adalah pihak yang membeli produk dari distributor utama. Yang keempat,
grosir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu dijual kembali pada pengecer ataupun pedagang besar. Yang kelima, pedagang eceran. Pedagang eceran akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung pada konsumen tingkat akhir yang mana umumnya pedagang tersebut melakukan. 6. Konsumen adalah pembeli tingkat akhir yang menikmati barang ataupun layanan secara langsung dengan tujuan dan juga kebutuhan pribadinya masing-masing. Faktor penentuan saluran distribusi. 1. Pasar. Dalam proses menentukan pasar ataupun penyaluran barang, produksi distribusi bisa didorong oleh faktor penentu permintaan pasar. Kedua, penentuan barang. Sebagai penentu barang, perusahaan harus bisa melihat dari kualitas barang sehingga barang tersebut bisa dinilai apakah berat atau tidak. 3. Penentuan perusahaan. Sebagai suatu penelitian perusahaan tentu akan memberikan kemampuan dalam hal menyalurkan, membeli dan mengawasi barang sebagai penyediaan barang. 4. Menentukan perantara. Sebagai penentu perantara, pihak produsen akan memberikan layanan dalam membeli barangnya kepada konsumen. Lanjut Ginas. Cara memilih saluran distribusi. 1. Mempertimbangkan kompetitor bisnis. 2. Periksa biaya dan manfaatnya. 3. Berilah peringkat pada setiap pilihan. 4. Mempertimbangkan secara matang dalam hal memiliki saluran distribusi. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jika ada salah kata dan tindakan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Sore.